Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Ayu Setianingtyas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis dari mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama yaitu analisis pengertian Islam sebagai agama yang bersifat syumul atau menyeluruh. Jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Jadi, Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang dimana secara individu, sosial, spiritual. Jadi, jika secara individu itu yaitu mengatur akhlak, ibadah, dan hubungan dengan Allah. Jika secara sosial yaitu mengatur keadilan ekonomi dan hubungan antar manusia. Jika secara spiritual yaitu menumbuhkan keimanan, ketenangan jiwa, dan tujuan hidup. Nomor 2, bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan zaman modern seperti saat ini. Jadi, aturan itu adalah wahyu langsung dari Allah, sedangkan hadis adalah penjelasan Nabi. Jadi, misalnya contohnya pada Al-Quran diperintahkan sholat. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan hadisnya menjelaskan tata caranya, yang dimana keduanya saling melengkapi tentang zaman, seperti hukum muamalah modern, seperti itu. Yang nomor 3, jelaskan perbedaan antara studi Islam atau Islamic Studies dan pendidikan agama Islam. Analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam mempengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Jadi, studi Islam itu tentang pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan kritis terhadap teks dan sejarah Islam. Sisi PAI itu berorientasi pada pembinaan keimanan dan praktik ibadah, dan menganalisis studi Islam dengan pendekatan filsafat, seperti filsafat, sosiologi, dan sejarah, yang dimana membantu memahami Islam secara luas, dimana di ranah akademik, seperti itu. Nomor 4, jelaskan bagaimana secara perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin mempengaruhi pembentukan sistem sosial politik Islam. Berikan contoh nilai-nilai yang masih relevan yang diterapkan di masa kini. Sejarah perkembangan Islam itu dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sistem pemerintahan terus berkembang di masa Khulafaur Rasyidin seperti syura atau musyawarah dan keadilan sosial. Nilai yang masih relevan itu yaitu keadilan, musyawarah, kepemimpinan, amanah, dan juga kesejahteraan umat, seperti itu kesimpulannya. Yang terakhir nomor 5 yaitu banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh atau toleransi dalam Islam dapat menjadi solusi atas perbedaan mazhab atau paham keislaman saat ini. Jadi, beragam kelompok ini muncul karena perbedaan penafsiran yang dimana prinsip tasamuh itu dalam Islam berarti sikap rendah hati, menghormati, menghargai, dengan apa? Dengan perbedaan, menerima perbedaan dengan lapang dada. Yang dimana Islam itu tidak melarang adanya perbedaan. Jadi Islam itu tidak melarang adanya perbedaan pandangan atau yang bisa kita kenal dengan ikhtilaf. Selama semua itu didasarkan pada dalil dan nilai yang tepat. Dan prinsip tasamuh itu atau toleransi menjadi solusi karena menjaga persatuan umat, menghargai keragaman pemikiran, menjaga konflik, dan Valentine ulama dalam kesimpulannya, prinsip tasamuh bukan tongkat tolak perbedaan mazhab, tetapi juga fungsi terciptanya kedamaian, persatuan, dan kemajuan umat Islam secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.